Shalom saudara sekalian, dimanapun berada di saat ini, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan, untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, biar kami mengerti akan apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa, setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, berikanlah kami kemampuan untuk kami melakukannya juga. Kami sangat rindu menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara-saudara, mari kita bahas kembali Matius pasal 2 ayat 19 dan 20 yang juga masih belum selesai dengan tuntas dibahas. Saya bacakan Matius 2 ayat 19 dan 20, begini firman Tuhan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Kemarin kita sudah membahas bagaimana rencana jahat Herodes itu digagalkan Tuhan. Manusia boleh berencana, saudara-saudara. Tetapi Tuhan yang menentukan. Bolehkah kita dalam hidup ini berencana atau bercita-cita? Jawabannya tentu saja boleh, saudara-saudara. Tapi janganlah sampai kita memiliki rencana jahat. Jangan saudara-saudara kita punya cita-cita yang tidak baik. Jangan pernah kita punya rencana atau keinginan untuk mencelakakan orang lain. Jangan pernah saudara-saudara kita bercita-cita untuk menghambat kemajuan orang lain. Jangan pernah kita berencana mau merugikan orang lain, apalagi menghancurkan orang lain. Jangan pernah, saudara-saudara. Ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak suka kepada rencana-rencana yang tidak baik. Dan percayalah saudara-saudara, kalau kita berencana jahat, bukan hanya akan digagalkan Tuhan, tapi sebaliknya, kita sendiri yang bisa celaka nantinya, saudara-saudara. Ada pepatah yang mengatakan, siapa menepuk air di dulang akan terciprat ke muka sendiri. Artinya siapa berencana jahat, siapa merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, maka dia sendiri nanti akan celaka. Beberapa waktu yang lalu pernah saya katakan, berbuat jahat terhadap orang lain itu sama dengan berbuat jahat terhadap diri sendiri. Merencanakan hal yang tidak baik untuk orang lain itu sama dengan merencanakan hal yang tidak baik untuk diri sendiri. Merencanakan untuk merugikan orang lain itu sama dengan merencanakan merugikan diri sendiri. Merencanakan kehancuran orang lain itu sama dengan merencanakan kehancuran diri sendiri, saudara-saudara. Jadi jelas, Tuhan itu selalu berpihak kepada yang benar, dan Tuhan tidak pernah berpihak kepada yang tidak benar. Jadi kalau saudara dan saya melakukan apa yang tidak benar, nanti Tuhan yang bertindak. Tuhan bisa menghancurkan kita, saudara-saudara. Ingat, kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Bapa di sorga adalah penuh kasih. Maka saudara dan saya pun harus penuh kasih, saudara-saudara. Nah, kalau Allah kita disebut Bapa kita, berarti kita adalah anak-anaknya, bukan? Di mana-mana juga, saudara-saudara, seorang anak itu akan mirip dengan orang tuanya. Kalau tidak mirip bapaknya, ya mirip ibunya. Kalau tidak mirip ibunya, ya mirip bapaknya. Kalau tidak, ya mirip keduanya. Mengapa? Karena keduanya adalah orang tuanya, saudara-saudara. Demikian juga karena kita adalah anak-anak Bapa di surga, maka kita harus mirip dengan Bapa. Jadi kalau Bapa kita di surga penuh kasih, kita juga harus penuh kasih. Kalau Bapa kita di surga itu maha baik, kita pun harus jadi orang-orang baik. Kalau Bapa di surga tidak pernah punya rencana jahat terhadap umat manusia dan terhadap siapapun, nah maka kita juga harus seperti itu.
Jangan pernah kita punya rencana jahat terhadap siapapun, saudara sekalian. Pokoknya kita harus mirip dengan Bapa di surga. Dalam segala hal. Dalam berpikir, dalam berkata-kata, ya, dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam bergaul, di jalan, di rumah, dalam kota, luar kota. Ketika kita sedang beribadah di gereja, ketika kita sedang di luar gereja, ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang bersama-sama dengan orang lain, ketika kita ada dimanapun, saudara-saudara, kita harus mirip dengan Bapa kita di surga. Herodes memang bukanlah anak Bapa di surga, makanya ia jahat. Ia dipakai iblis, dan rupanya yang menjadi bapaknya Herodes adalah iblis. Karena itu dia mirip dengan iblis. Jadi seperti iblis itu penuh kejahatan, Herodes juga penuh dengan kejahatan. Jadi saudara-saudara, kita boleh punya rencana, tetapi janganlah merencanakan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak suka. Dan Tuhan pasti nanti menggagalkan rencana jahat kita, saudara-saudara. Bukan hanya itu, Tuhan juga bisa memukul kita, sehingga nanti kita menderita. Jangankan rencana yang jahat, saudara-saudara. Rencana yang baik pun Tuhan belum tentu setuju. Iya kan? Coba saudara lihat di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 13, kita baca sampai 17. Berkata begini, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, ayat 13 ini menggambarkan perencanaan hidup manusia. Kalau kita baca ayat 13 ini, apakah ini rencana jahat? Bukan. Ini rencana baik, saudara sekalian. Bolehkah kita berencana untuk pergi ke suatu kota, tinggal di sana dan berdagang di sana, mencari keuntungan? Jawabannya boleh, saudara-saudara. Itu positif saya kira. Tapi coba kita lihat ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi artinya saudara, kita boleh berencana, tetapi kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Nah, kejadian hari esok itu bisa menggagalkan rencana kita, bisa juga membuat berhasil rencana kita. Pokoknya kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kemudian kalimat berikut mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi artinya saudara-saudara, walaupun kita besok merencanakan ke sana, kemari, mau begini, mau begitu, mau berdagang, mau cari untung, dan lain sebagainya. Tapi kalau hari esok ternyata adalah hari terakhir kita hidup, artinya Tuhan memanggil kita pulang, lalu kita mati, bagaimana saudara? Maka semua rencana yang sudah digariskan bisa gagal total semuanya. Tak terlaksanalah rencana yang sudah dipikirkan matang-matang. Lalu ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita berkata seperti ini. Jika Tuhan menghendaki, aku besok atau minggu depan, bulan depan, tahun depan akan begini, akan begitu. Kalau Tuhan menghendaki, aku ingin mengembangkan usahaku sampai keluar kota, atau keluar pulau, atau keluar negeri. Biarlah kita berkata, kalau Tuhan menghendaki, aku akan menyekolahkan anakku sampai di luar negeri, supaya dia menjadi orang yang berilmu dan berhasil kelak. Saya pun, saudara-saudara, sedang merindukan sebuah tempat untuk mendirikan gereja Tuhan. Karena gereja kami belum memiliki tempat sendiri. Kami sudah mendoakannya, dan saya pun harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami ingin membangun rumah Tuhan yang permanen, sehingga bisa dipakai untuk kegiatan pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa harus berkata jika Tuhan menghendakinya? Ya, karena manusia bisa berencana, boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Jangankan rencana jahat, saudara, rencana baik pun belum tentu Tuhan setuju, belum tentu Tuhan menghendakinya. Tapi yang pasti, saudara-saudara, yang harus kita tahu dan sadari adalah rencana Tuhan itu yang paling baik di atas segala rencana kita. Itu sebabnya mari kita serahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Tentu rencana yang baik ya.
Kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan yang akan mewujudkan, Tuhan yang akan memberkati, dan kelak bisa berhasil. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, saudara-saudara. Rencana Herodes membunuh Yesus, itu bukanlah rencana untuk memuliakan nama Tuhan. Itu rencana penuh dengan hawa nafsu dan kebencian. Mari rencanakanlah segala sesuatu dan sesuaikan dengan firman Tuhan. Sesuaikan dengan kebenaran. Kita musrahkan semuanya kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Agar kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kita yang jadi. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, saudara-saudara. Rencana kita mau berhasil atau tidak. Tapi kalau semuanya dalam pimpinan Tuhan, ujungnya akan indah, saudara sekalian. Sekarang kita baca ayat yang ke-16 dari Yakobus pasal 4. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sekalipun saudara rencana kita baik. Tapi dasar rencana itu adalah kesombongan, itu salah di hadapan Tuhan. Kita boleh ingin kaya, kita boleh ingin berjaya, kita boleh ingin maju, kita boleh ingin menjadi orang yang luar biasa. Tapi biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara sekalian. Sekarang ayat 17, ayat terakhir. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau saudara-saudara tahu bahwa berencana yang baik itu adalah baik, sekalipun Tuhan belum tentu merestuinya, tapi saudara-saudara tidak melakukan rencana yang baik itu, dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu adalah suatu dosa. Saya ulangi, saudara-saudara. Jika kita sudah tahu bahwa kita harus merencanakan segala sesuatu dengan rencana yang baik, dan bila kita tahu kalau dalam rencana itu kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Tapi kita tidak melaksanakan itu. Kita tidak melakukan itu. Maka saudara-saudara, kita berdosa. Tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya. Itu satu dosa. Tahu sebenarnya harus bagaimana, tapi tidak dilaksanakan, itu adalah satu dosa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus punya rencana. Yaitu rencana yang baik, yang ujung-ujungnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi biarlah kita juga berkata, kalau Tuhan mengizinkan, biar Tuhan yang memberkati rencana baik kita itu. Tetapi seandainya tidak sekalipun, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita semua. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, kami terima ajaran-Mu, dan mampukan kami melakukannya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ajaib tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.